Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngepot, kembali lagi di Si Ngepot bersama Kak Sita di sini. Hari ini Kak Sita menjadi host yang akan memandu podcast hari ini. Kita tahu bahwa Si Ngepot ini sudah ada 2 episode kemarin yang sudah tayang. Ini episode yang hari ini kita tunggu-tunggu temanya, begitu ya. Temanya yaitu mengenai persiapan bulan Ramadan. Nah, hari ini Kak Sita tidak sendiri, tapi Kak Sita ditemani oleh narasumber yang hebat tentunya. Kita ucapkan selamat datang dulu kepada Pak Ardhani. Selamat datang Pak Dhani. Silahkan boleh perkenalkan diri dulu. Terima kasih Bu Sita. Saya Ardhani Ahmad. Saya guru di SMA Negeri 1 Sayegan. Kebetulan guru PAI. Jadi terbiasa dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Saya tinggal di sekelurahan dengan sekolah ini di Margoagung. Deket ya Pak ya? Deket. Kira-kira ya 5 menit. Wah, dekat sekali dengan sekolah kita. Ke sekolah kira-kira 5 menit. Jarang terlambat juga ya Pak Dhani ya? Seingat saya tidak pernah terlambat. Tapi kadang lupa absen. Oh, hanya lupa absen aja. Oke, siap. Gitu. Pak Dhani ini kan adalah salah satu guru agama Islam di SMA Negeri 1 Sayegan. Nah, sebentar lagi kita mau bulan Ramadan nih Pak Ardhani. Nah, kira-kira apa ya makna dari bulan Ramadan ini apa sih Pak menurut Pak Ardhani? Iya, Ramadan. Sebelum saya ke makna bulan Ramadan, mungkin saya sedikit mengungkap tentang kisah dari bulan Ramadan. Mbak Sita, sebenarnya Ramadan itu puasa Ramadan itu sebenarnya siapa sih yang pertama kali melakukan puasa Ramadan? Menurut jumhur ulama, ada nabi sebelum Nabi Muhammad, namanya Nabi Nuh. Kalau kita ingat Nabi Nuh itu pasti ingat kapal ya. Iya, betul. Nah, dulu yang puasa pertama di bulan Ramadan 1 bulan full itu Nabi Nuh. Nah, ceritanya, kisahnya dulu ketika Nabi Nuh menaiki kapal itu, surutnya banjir di zaman Nabi Nuh itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Nah, kemudian Nabi Nuh tidak ada perintah untuk puasa, tapi Nabi Nuh saat itu berpuasa mengungkapkan rasa syukurnya telah diselamatkan oleh Allah dari bencana banjir itu. Nah, itu pertama dulu menurut jumhur ulama yang melakukan puasa di bulan Ramadan itu Nabi Nuh. Cuma ketika Nabi Muhammad, nah ini puasa memang disyariatkan di tahun kedua hijrah, setelah hijrah Rasul ke Madinah 2 tahun baru ada perintah puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu perintah berpuasa, kewajiban puasa di bulan Ramadan ini. Nah, kemudian bagaimana, apa sih makna puasa itu? Apakah puasa itu hanya sekedar, kalau orang Jawa bilang ngampet ngelak rongeleh gitu kan? Ternyata tidak. Sebenarnya puasa menurut syariat Islam ini adalah kita mencoba mengendalikan diri. Hakikatnya adalah puasa itu mengendalikan diri. Jadi kalau puasa kita masih hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, itu sebenarnya kita lepas. Kita terlepas dari makna hakikat puasa itu. Esensinya hilang begitu. Karena puasa, disyariatkan puasa itu, kalau kita pahami, kita tinjau dari sisi ilmiah, ilmu kedokteran, ternyata kan selama 12 bulan ya, 12 bulan ya, pencernaan tubuh kita itu kan bekerja luar biasa.
Kita bayangkan saja Mbak Sita misalkan lari terus nggak pernah istirahat tuh capek kan. Jelas. Padahal itu yang dilakukan dari organ pencernaan kita. Maka disyariatkan berpuasa itu karena untuk kesehatan kita. Saumu tasihu kata Rasulullah. Puasalah maka kamu akan sehat begitu. Nah itu mungkin itu. Jadi puasa itu adalah pengendalian diri sebenarnya. Pengendalian diri. Jadi kalau orang Jawa sering bilang itu ya mengurangi hal-hal, mengendalikan dari hal-hal yang bersifat apa ya, hawa nafsu gitu. Karena musuh manusia itu sebenarnya adalah hawa nafsu. Maka sangat tepat ketika kita memerangi hawa nafsu ini dengan saum, dengan puasa. Begitu. Oke. Nah, itu tadi sahabat Singepot, itu penjelasan dari Pak Ardhani sangat runtut ya, dari awalnya dari Nabi Nuh kemudian ke Nabi Muhammad SAW. Nah kira-kira Pak, sekarang kan anak-anak sekarang tuh biasanya kalau puasa sering mager. Nah itu biasanya kalau kita mempersiapkan fisik kita itu bagaimana sih kita mempersiapkan fisik agar tetap fit selama menjalankan puasa? Apakah ada kira-kira ada pola makan atau kebiasaan tertentu yang kita tiba-tiba dari yang makan tiba-tiba bulan puasa nih terus nggak makan sampai 12 jam. Nah itu ada tipsnya gitu nggak Pak? Jadi kalau mager di bulan puasa itu bukan anak-anak sekarang juga, bapak-bapak sekarang pun seperti itu. Karena kayaknya puasa semuanya gitu. Tidak hanya bapak-bapak saja. Tapi seperti kami sampaikan tadi, puasa itu kan hakikatnya adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Bukan berarti ketika kita puasa itu hanya tidur saja. Pak, Mas, Mbak, kan tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah gitu. Nah, pemahaman terhadap hadis, pemahaman terhadap teks-teks agama itu tidak bisa tidak bisa hanya secara letterlek aja. Memahaminya harus komprehensif. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita memahami misalkan lu kan ada itu orang yang tidurnya orang berpuasa itu kan ibadah. Apalagi tidak tidur kan begitu. Dan kita lihat makna dari puasa itu apa? Mengendalikan diri, kita mencoba mengendalikan diri. Masa kita mengendalikan diri dengan tidur itu loh. Nah, tidur saja beribadah, apalagi melakukan aktivitas yang produktif. Nah, pasti ada. Semua itu ada ilmunya, Mbak Sita. Bagaimana agar puasa kita itu selalu efektif, produktif. Pasti ada cara-caranya. Salah satunya adalah kita harus mempola diri. Gitu. Rasulullah itu ngajari loh Mbak Sita. Rasulullah itu ngajari di bulan Sya'ban sebelum Ramadan. Itu ada sebuah hadis meriwayatkan Rasulullah itu hampir puasa penuh di bulan Sya'ban untuk mempersiapkan Ramadan. Gitu. Artinya ketika kita akan produktif di bulan Ramadan, kita harus membangun persiapan. Seperti kita mau sekolah. Agar kita di sekolah itu optimal ya, kita harus membuat perencanaan. Direncanakan dulu. Termasuk itu agar produktif bagaimana? Mungkin bikin agenda selama 30 hari atau 29 hari di bulan Ramadan, bikin agenda, bikin perencanaan seperti itu. Jadi nanti enak dalam menjalankannya. Jadi mau tidur, saya punya agenda ini nih, berjalan. Kita harus melakukan itu. Terus bagaimana menghindari rasa malas terus lapar dalam menjalankan puasa. Menunggu itu sebuah hal yang sangat membosankan. Begitu ada kata-kata seperti itu. Gitu. Kita menunggu orang yang kita sayangi, mungkin ibu kita atau kita. Ketika kita di sekolah mau dijemput oleh ibu itu kan lama sekali. Karena menunggu. Nah jangan sampai berpuasa itu menunggu buka. Itu payah. Itu hampir bisa dipastikan puasanya pasti sangat tidak produktif ya karena hanya menunggu. Nah dengan beraktivitas maka amalia di bulan puasa ini bahkan ada motivasi. Rasulullah melalui hadis, kemudian dalam Al-Quran juga disampaikan dilipat gandakan loh orang membaca Al-Quran yang qiyamul lail gitu kan. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya memotivasi kita untuk selalu produktif di bulan Ramadan. Dan jangan hanya
melihat ibadah itu hanya sholat, zakat, puasa, haji, tidak itu. Bagi anak-anak, bagi para siswa, bersekolah, menuntut ilmu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu juga dinilai ibadah. Bahkan ibu-ibu mencuci anak-anak di rumah, mencuci piring, ngepel lantai, itu ibadah. Begitu loh. Jadi merencanakan kegiatan, kemudian memahami makna. Jadi saya sangat tertarik dengan pertanyaan awal dari Mbak Sita tadi. Makna puasa ya. Betul. Titik tekannya di situ. Harus tahu dulu, kemudian membuat schedule perencanaan. Kita lakukan pelan-pelan. Gitu. Kalau kita hanya menunggu berbuka ya akhirnya tidak produktif begitu. Kira-kira begitu Mas. Wah. Oke. Iya. Kamu bersihin apa, Mon? Kotor Ibu. Oh iya. Oke. Puasa itu juga termasuk membersihkan diri. Gitu. Betul. Makmur. Kira-kira sudah persiapan apa aja ini untuk Ramadannya ini? Setiap hari itu bersih-bersih. Oke. Bersih ini juga kayak kurang kenceng. Oh iya. Kalau saya melihat Mas Makmur ya, Mas Makmur ini persiapan di bulan Ramadannya dia pakai sarung dan peci. Itu sudah sangat prepare sekali. Iya, itu termasuk dalam perencanaan. Iya, bahkan banyak sekali ibu-ibu itu juga udah padahal udah punya mukena ya Pak, tapi tetap untuk semangat yang baru gitu ya, biasanya memang beli lagi lah atau apa. Betul, gitu itu ya, ada hadisnya. Oh, ada ya. Man fariha bidihul Ramadan haramau jasadahu alan niron. Jadi siapa yang senang seperti Mas Makmur ini akan kehadiran bulan Ramadan, sudah pakai sarung, pakai baju, haramallahu jasadahu alan niron, akan diharamkan dia masuk neraka. Luar biasa. Luar biasa karena 1 bulan loh terawihnya jangan pedot itu. Iya loh. Jangan pedot, sarungnya udah baru. Gitu. Wah, mau dong. Saya sebenarnya ini sudah melatih diri untuk puasa, Mas Makmur. Jangan dulu Pak, jadi nanti dulu. Oh iya, melatih diri untuk tidak minum sebenarnya. Tapi kalau dipaksa ya nggak apa-apa. Wah, boleh. Terima kasih ya Pak Makmur ya. Nah, termasuk Mbak Sita. Ini tadi magic water ya. Iya, jadi air putih secara kesehatan itu. Kalau ketika kita berpuasa itu harus banyak minum air putih. Betul. Karena memang 70% di tubuh kita itu kan air ya Pak ya. Iya, jadi kita betul harus sekali. butuh. Iya. Oke. Luar biasa. Bu Sita ini sebenarnya dokter apa? Saya ini guru yang menyamar, dokter yang menyamar jadi jadi guru dokter, biologi ya? Iya. Makanya di bidangnya biologi. Sebenarnya gitu, saya kalau Pak. ngomong puasa dan kesehatan sama Mbak Sita, Bu Sita ini keliru ya. Tapi kita jadi tektokan bersama gitu. Nah, Pak Dhani tadi kan sudah dijelaskan juga ya, Sobat Singepot, bahwa kita harus punya yang namanya schedule atau jadwal biar kita itu nanti nggak males mau hari ke-4, mau hari ke-8 itu ngapain aja gitu ya Pak ya. Nah, yang mau saya tanyakan juga, biasanya kita tuh kadang ada rasa malas dan yang lainnya, tapi mencoba rasa ikhlasnya itu tuh gimana sih Pak untuk menerima dan lebih memperbanyak di kebaikan di bulan Ramadan ini gitu. Terima kasih ya, Mas Makmur. Keikhlasan, berbicara keikhlasan ini sebuah hal yang tidak mudah. Ikhlas itu sebuah hal yang tidak mudah. Namun kita pahami begini, dalam konsep agama itu begini Mas. Kalau kita mau beribadah, entah itu sholat, zakat, puasa, haji dan lain-lain, ibadah-ibadah ma'udhu itu ada syarat dan rukunnya. Syarat itu berarti kalau dia sudah memenuhi syarat, dia harus menjalankan. Kemudian rukun itu tidak boleh ditinggal dan harus urut, gitu. Harus dijalankan semua. Nah, ini salah satu syarat sahnya untuk melakukan sebuah ibadah. Namun ada yang melingkupi 2 syarat dan rukun itu, namanya ikhlas itu. Maka beribadah itu kalau tidak ikhlas tidak diterima. Nah ini, maka pertanyaannya sangat menarik. Bagaimana kita agar ikhlas menjalankan puasa, menjalankan ibadah pada umumnya. Ini luar biasa pertanyaan. Ini sebuah hal yang tidak tertulis secara, tapi itu
Kalau nggak itu nggak bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, agar ikhlas. Sebenarnya kalau ikhlas itu maka di depan tadi sebuah hal yang saya rumit itu hanya bisa diupayakan, tidak bisa diraih secara wah aku wis ikhlas dan lain-lain tidak begitu. Nah, berbicara masalah ikhlas ya. Kalau ikhlas itu orang bisa mencapai derajat keikhlasan dalam beribadah. Itu yang pertama harus dilakukan adalah tahu ilmunya. Tahu ilmunya, harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ilmunya, sulit dia akan ikhlas. Artinya pelajari dulu keilmuannya tentang berpuasa. Nah, coba ini sebuah kisah. Kenapa kita diwajibkan? Kenapa sesuatu hal diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Di situ pasti itu ada kebaikan bagi manusia itu, maka diwajibkan. Nah, kemudian bagaimana kita memaknai kewajiban ini, ngelmoni ya. Cara orang Jawa ngelmoni. Kenapa ini wajib? Contoh, dalam belajar saja kita di sekolah di SMA Negeri 1 saya kan. Anak bahkan guru itu belajar itu tidak bisa kalau tidak konsentrasi. Iya, betul. Nah, kita sehari semalam itu 5 hari dilatih untuk konsentrasi, sholat. Iya, benar. Berusaha untuk khusyuk. Betul. Khusyuk itu kan tanjakan awalnya adalah konsentrasi gitu. Harus konsentrasi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ nanti akan terjadi khusyuk. Tahu ilmunya. Tahu ilmu. Termasuk menjalankan puasa ini kita harus tahu ilmunya. Oh, ternyata kita puasa ini menempa diri tuh gitu. Ujungnya puasa itu apa tuh? La'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya adalah ketakwaan agar kamu bertakwa. Nah, ternyata puasa ini adalah metode. Puasa ini adalah cara agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Pahamilah puasa. Dengan seperti itu. Saya ini sedang mengembleng diri, melatih diri agar apa derajat kita itu masuk di derajat takwa oleh Allah, sadar ilmunya, tahu batal. Kemudian dalam ibadah itu kenapa ada hal-hal yang membatalkan ibadah? Salah satunya itu agar memantik orang untuk memahami ibadah ini. Setelah memahami ibadah, hukum ibadahnya, kemudian memaknai keimanan ini. Bagaimana kita memaknai Allah menciptakan kita? Orang kalau sudah paham mana sang kholik, mana makhluk, mana sang pencipta yang menciptakan. Dia akan mendekati keikhlasan ini gitu. Karena dia tahu, contoh kita gambarkan loh, kita kemarin kena pandemi Covid gitu. Betul. Kita tahu tabung oksigen itu kecil itu harganya berapa dan itu hanya bisa untuk berapa jam. Betul. Membayar segitu. Padahal kita setiap hari oksigen gratis gini gratis dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana ini? Gimana kita orang tidak bersyukur itu gimana itu? Bagaimana orang kemudian tidak mempunyai rasa keikhlasan kepada Allah itu kan sebenarnya aneh. Kalau kita ilmu aneh, orang kok nggak ikhlas itu aneh dan ajaib bagi saya. Betul. Kita diberikan mata yang bisa melihat hijau, melihat merah, melihat Mbak Sita, melihat Coba bayangkan, sehari saja kita merem terus itu, jalan nabrak-nabrak kita. Kenapa tidak bersyukur? Karena tidak pernah kita memahami bahwa kita itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujungnya ada bersyukur, ujungnya ada ikhlas. Kita tahu bahwa kita akan mati kapan enggak? Betul. Kita nggak akan tahu bahwa kehidupan ini pemberian Allah. Kalau orang nggak ikhlas itu saya kira itu sangat lucu. Nah, tapi realitanya kita sulit untuk berbuat ikhlas. Nah, maka mari kita bangun keilmuan berpuasa, batal yang membatalkan puasa. Kemudian hakikat kita sebagai makhluk ini bagaimana kita menghamba. Yaitu ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah begitu. Allah itu menciptakan jin dan manusia itu hanya satu untuk apa? Beribadah kepada Allah. Rasanya kok men beribadah tuh? Kok orang kesana kemari gitu cerdas ngopong ya kan tujuan kita adalah itu. Maka setiap kegiatan kita kalau diniati keikhlasan itu kunci. Mengajar niatnya ikhlas, insya Allah berkah. Tapi kalau mengajar niatnya nggak ikhlas, dapatnya cuma gaji, rugi.
Ibu kepala sekolah sering mengatakan bahwa sekolah kita ini ladang amal gitu. Betul. Ya betul ladang amal, tapi kalau kita tidak memahami itu dengan kerangka keikhlasan, kerangka religius yang ada di dalam hati kita, ya muspro, emang. Lah podo-podo mulang kok ora entuk pahala. Podo-podo salat ora entuk pahala. Podo-podo poso ora entuk pahala. Nah, betul sekali. Mungkin itu, Mbak. Untuk melatih keikhlasan itu beberapa hal bisa kita sharingkan ini. Iya, wah pastinya menarik masih sekali. Banyak lagi cuma ini dulu aja. Iya, betul. Menarik sekali ya yang dijelaskan oleh Pak Ardhani ini. Nah, sobat Singepot semua, kita tahu bahwa Ramadan itu pastinya nanti akan lebih indah gitu loh Pak, bulan yang lebih indah dan pastinya bermakna gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira kalau untuk di SMA Saikan sendiri ini kegiatannya ada apa saja ya Pak nanti? Iya, jadi fungsi kita sebagai sebuah institusi sekolah gitu ya. Bagaimana kita mendidik, melatih anak-anak untuk untuk mewujudkan visi misi dari sekolah. Ketakwaan itu kan salah satu tujuan sekolah. Salah satu membentuk insan yang bertakwa itu kan salah satu misi sekolah. Kan? Salah satunya adalah melatih anak-anak untuk berkegiatan yang positif di bulan Ramadan, memaknai bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Gitu. Nah, di sekolah di tempat kita melaksanakan pesantren kilat tanggal 24 nanti. Tanggal 24 ya Pak ya. Kita akan melaksanakan pesantren kilat. Kebetulan Mbak Sita, nah di sekolah kita ini yang kelas 12 nanti sudah hampir ujian nih. Makanya nanti pesantren kelasnya kelas 10 dan kelas 11. Berarti nanti kita akan buat kegiatan dan pesantren kita akan kita coba. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan begini, didiklah anakmu sesuai zamannya gitu. Maka metode pesantren kilat yang akan kita lakukan, yang akan kita jalankan ya sama ini yang agak-agak modern lah, artinya anak-anak itu tidak boring. Misalkan tadarus ya nanti ada kajian-kajian tadarusnya, kajian ayatnya seperti apa. Kemudian anak-anak biasanya bosan mendengarkan ceramah, mungkin kita bikin kayak workshop. Kita siapkan betul-betul anak-anak kita siapkan sebenarnya. Dan untuk melatihnya kami juga sebagai guru agama di SMA Negeri Ojogan, kita melatih diri dari hal-hal kecil, termasuk sholat berjamaah, termasuk kejujuran, termasuk tadarus. Dan nanti di bulan Ramadan ini selain pesantren kilat, kita juga akan memprogramkan 1 hari khatam Al-Quran. Gitu? Iya. Jadi nanti 30 juz itu kita bagi per kelas-kelas 1 juz. Jadi kalau bisa 1 hari itu bisa khatam 1 Quran kan. Masya Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Dan memang bulan Ramadan itu penuh berkah ya, turunnya Al-Quran gitu kan. Nah ini maka kita harus gaungkan. Salah satu amaliyah yang luar biasa di bulan Ramadan itu harus yaitu Ratilil Quran, membaca Al-Quran itu. Jadi nanti di setiap hari di bulan Ramadan itu kami sudah komunikasi dengan beliau Ibu Kepala Sekolah, dengan pembantu-pembantu beliau, waka-waka termasuk waka kurikulum. Kita akan jam 7 sampai jam 8 itu kita tadarus gitu. Dan nanti kita upayakan untuk khataman bersama, mensyukuri upaya kita untuk selalu membaca Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran. Begitu program kita di sekolah Mas Tadi. Karena mungkin kelas 12 tadi ada ujian, jadi yang pesantren kita hanya kelas 10 dan kelas 11 begitu. Oke Pak Dhani. Kemudian untuk kira-kira kalau kan ada nih pernah yang bilang bahwa kalau di bulan Ramadan ini pahalanya sangat besar sekali. Nah itu sebenarnya sebesar apa sih Pak? Mungkin ada yang penasaran Sobat Singepot ini. Ya, kembali lagi saya kaitkan dengan keikhlasan tadi. Salah satu kunci agar seseorang beribadah ikhlas itu kan tidak menghitung amalia kita. Sebenarnya begitu. Nah, maka kita pahami ayat-ayat. Masya Allah. Gempa bumi. Ini gimana ini Pak? Ini Mas Makmur. Masya Allah. Baca. Kalau Mas Makmur mah nggak pernah baca ya? Suci. Masya Allah.
Luar biasa. Kalau baca Al-Quran gimana? Udah belum ini? Alhamdulillah khatam. Masya Allah. Khatamnya berapa kali? Baru sekali. Oh, Mas Mamun ini hafal Al-Quran loh. oh iya. Al-Quran. Nah, Oh iya, benar. Al-Quran. Enggak, Oh iya. Enggak. Masya, makasih ya Mas Mamur ya. Wah. Ada Monggo iklan Pak Dani. tadi. Iya, Ada. boleh diunjuk dulu Oke, monggo, sembari nanti Nggih. kita podcast Nggih, lagi nggih, nggih. gitu. Monggo, Mbak Iya. Sita. Oke. Makmur, minta tolong. Itu kayaknya tadi ada yang jatuh di sana. Tolong dibenarkan dulu. Iya, disapu-sapu dulu tolong sambil ini apa Kak Sita sama Pak Dani ngobrol bareng gitu. Tolong dibenarkan ya. Gimana? Pak Dani Ya, tadi. kembali. Maka kemudian ketika dilipat gandakan itu kita harus memaknainya sebagai motivasi. Motivasi dalam beribadah. Ya. Jangan, kalau saya punya prinsip, Gusti Allah itu memberikan kita itu tanpa ada hitungannya. Iya. Mosok kita berniaga dengan Allah kok gitu ya, Pak, ya. ngitung-ngitung. Malu lah kita. Iya, benar. Itu. Jadi kalau saya itu, kalau ada ayat-ayat, kalau ada hadis atau apa yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para kiai, para ustadz, nah itu pasti pemaknaannya tentang apa? Ya ini sebagai motivasi. Ayo ditingkatkan lagi di bulan Ramadan. Betul. Ditingkatkan lagi. Sebenarnya Iya. Ramadan ini kenapa menjadi penting di dalam 1 tahun kehidupan manusia 12 bulan ini? Iya. Ya karena ajang untuk restart itu tadi. Oh, oke. Ajang untuk merestart diri, Iya, restart menata diri kembali. Betul. Maka setelah Ramadan nanti Idul Fitri. Oh Idul iya, Adha, betul ya, Pak ya. Kembali Oke, suci. Harus kembali ada peningkatan. suci. Maka bulannya Iya. Syawal biar Iya. meningkat gitu. Makanya kalau apa ya Idul Fitri kan apa ya? Kayak bayi baru lahir lagi Oh iya, gitu ya, kembali Pak kita, ya. betul, Mbak Sita. Oke, baik berarti Jadi lucu esensinya itu loh, seperti baru lahir itu. itu. Ya itu bayi itu kenapa filosofinya sederhana. Bayi Iya. itu semua orang pengen pegang, melihat dia lucu. Beda kan kalau melihat kita itu kan Iya, udah wah, ada ini ya. ini wah ini enggak. Kalau bayi itu ya karena dia suci. Semua orang Oke, pengen iya, menggendong. iya. Kadang dia pipis di gendongan kita pun kita nggak marah. Iya. Coba kalau saya pipis di Aduh. gendongan orang kan Wah, pasti marah. udah jadi marah. kasus itu ya, Pak ya. Oke, baik, Begitu, baik Pak Dani. iya. Oke, baik, baik. Iya. Nah, mungkin Pak Dani bisa menjelaskan juga kira-kira mungkin yang masih kesulitan dalam menjalankan ibadah Ramadan secara konsisten, mungkin ada motivasi dari Pak Iya, Dani. iya, begini. Jadi maka sahur itu sunnah, bahkan sunnah muakkad gitu. Iya. Jangan sampai tidak sahur. Iya. Jangan sampai tidak sahur. Nah, maka manfaatkan ya, puasa kita itu kan ya namanya kita harus yakin dengan ajaran agama kita dan pasti benar. Iya. Coba kalau syariatnya itu puasanya nggak buka 4 hari itu, Nah, kacau. itu Nah, sudah ditakar oleh Allah, Oh, itu iya, sudah ditakar. benar. Kamu jam sekian harus berbuka Nah, iya. puasa. Kamu jam sekian harus melakukan sahur dan sahur saja dihukumi sunnah gitu. Pahalanya besar sekali. Iya. Maka jangan meninggalkan sahur. Satu sisi karena agama itu sebagai rahmat memahami bahwa kalau tidak sahur ya nanti capek, nanti lemes. Tapi anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 saya kan, yo sahur. Kalau perlu bangunkan sahur tetangga-tetangganya itu. Iya. Dapat Ikut pahala ke juga masjid. ya, Pak ya? Iya, Oke. membangunkan sahur itu. Iya. Kumpullah di masjid, jangan hanya nongkrong di kafe. Wah itu Wah, bagus sangat. Iya. Wah, iya. momentum-momentum untuk merestart diri Iya, sebenarnya. betul. Itulah salah satu kiat-kiatnya. Terus kemudian bagaimana olahraga? Kalau olahraga jangan pagi hari, kalau bisa sore hari. Oh, Kalau oke. olahraganya pagi hari nanti lari 1000 meter nanti, Waduh. wah pasti ngelang. Iya, dia pasti itu, Kalau Pak. kalau olahraga di sore hari, Oke. di sore hari, begitu. Iya. Dan kemudian kurangi aktivitas-aktivitas yang fisik gitu, agak dikurangi. Kalau nge-gym, yang suka nge-gym, seperti teman saya tuh puasanya rajin tapi suka nge-gym. Oh, gitu ya. Kebetulan juga guru olahraga tapi tidak di SMA gitu. ini. Oh, ya. tidak di SMA ini ya. Nah, itu Oke. dia juga kalau nge-gym ya malam. Oh, gitu. Mana nggak apa-apa, Oke. tipis-tipis. Tipis-tipis lah ya, Pak. Gitu kan untuk menjaga kesehatannya karena Iya. kalau kita tidak pernah berolahraga di bulan Iya. Ramadan ini juga nanti akan
berefek. Iya, Dan betul. lagi kalau buka jangan banyak-banyak. Oh iya. Kadang-kadang kan waduh, Langsung gorengan ya wah, Pak gorengan ya. dimaem, es campur, Iya. es jeruk, es teh, es wah, Oh wah. iya semuanya. Nah, wah sakit nanti Iya kalau begitu. betul Pak. Makan saja seininya. Nanti kalau Iya. sedikit aja, buka itu Iya. sedikit saja. Oke. Upayakan dengan yang manis nanti setelah taraweh, setelah tadarus di masjid. Iya. Intinya kalau anak-anak puasa mana ke situ. Iya. Pokoknya Ramadan itu rumahmu ganti di masjid gitu. Oh, iya, Ya, itu betul. pasti berkah itu nanti Iya, iya. begitu. Kalau bangun pasti nggak kesiangan kan temennya Iya. udah bangunin sahur kecuali nggih ngebul itu ngebul iya. dibangunin angel. Oke, Iya. jadi ya. Nah, itu saya kira Mbak Ya, Tita. nggih. Nah, karena kita sepertinya sudah di ujung acara Wih, ini nggak Pak, terasa ya? iya di penghujung acara podcast kali ini mungkin kita mendapatkan banyak sekali insight menarik dari Pak Ardhani mengenai bagaimana sih kita menyiapkan di bulan Ramadan ini gitu ya. Nah mungkin ada closing statement dari Pak Dhani mungkin bisa disampaikan ke Ya. teman-teman semua. Ramadan ini adalah bulan yang suci, saatnya kita mensucikan diri. Mensucikan diri dari apa? Dari hawa nafsu, dari hal-hal yang tidak produktif pada diri kita. Jadikan Ramadan ini momentum untuk melanting. Begitu. Terima kasih Mbak Cita. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah statement atau closing statement dari Pak Ardhani, Sobat Singepot semua. Nah, sebelum kita pamit, ini saya ada pantun Pak Dhani. Wah. Jadi mohon dicakepin ya teman-teman semua. Oke. Ada masjid di tengah kota. Cakep. Jamaahnya datang bawa sajadah. Cakep. Persiapkan diri sambut Ramadan mulia, biar ibadah makin berkah dan indah. Wow. Oke. Wah, hebat luar biasa. Kalau saya pantunnya cuma ubur-ubur ikan lele. Oh soalnya. iya, Pak Ardhani selalu ubur-ubur ikan Ubur-ubur lele. iya. Semangat le. gitu Semangat, ya. Le. Semangat Oke. Ramadan, Le. Tambah Oh, gitu iya, aja. Semangat Ramadan. Ulangi ya Oke, Pak ya. Oke. iya. Ubur-ubur ikan lele. Semangat Ramadan Ramadan, le. Le. Oke. Mana ini tepuk tangannya kok gak seru nih? Oke. Nah, terakhir jangan lupa tetap semangat dan selalu perbaiki diri seperti kata bijak. Ramadan atau Ramadan, bulan Ramadan itu bukan hanya tentang menahan lapar, tapi juga menahan amarah, memperbanyak ibadah dan memperbaiki akhlak. Begitu, Pak Luar Ardhani. biasa, ya. Nah, kita ini dulu ya Pak, tagline dulu ya. Siap. Nanti ikuti saya ya Pak Siap. ya. Jadi gini, kalau saya bilang Singepot, nanti Pak Dhani bilang temukan perspektif baru bersama Singepot gitu. banyak Latihan banget dulu. ya. Iya, latihan dulu ya Pak ya. Oke. Dibantu tapi nanti kan? Iya Oh, dong. iya. Temukan perspektif Perspektif baru baru bersama bersama Singepot. Singepot. Oke, yuk Pak Dhani yuk kita bareng-bareng ya. Iya. Oke. Sampai jumpa di episode berikutnya di podcast kita Singepot. Temukan perspektif baru bersama Singepot. Dari Kasita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.